Halo teman-teman, selamat datang, selamat berjumpa dengan Media Hubble. Kali ini saya akan membahas cerita tentang hantu-hantu tanah Sunda yang populer di zaman dulu. Tentu saja anak-anak milenial jarang mendengar cerita ini. Bahkan beberapa hantu di antaranya sudah tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Dulu cerita ini beredar di masyarakat, membuat takut anak-anak, bahkan orang dewasa sekalipun tidak mau bertemu dengan makhluk ini. Hantu dalam bahasa Sunda lebih dikenal dengan nama juri. Makanya ada istilah juri nyiliwuri, setan marakayangan. Artinya hantu yang berkeliaran dan setan yang bergentayangan. Atau ada juga yang menyebutnya ririwa, yaitu makhluk halus yang dipercaya sebagai arwah orang yang sudah meninggal, sehingga ada istilah ngaririwaan atau menghantui. Semua ini merupakan cerita dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat dengan interpretasi masing-masing. Sebagai orang yang beragama, tentu kita percaya akan adanya makhluk gaib dan pengetahuan kita tentang hal ini sangatlah terbatas. Semoga kita bijaksana menyikapinya. Teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa cerita atau kepercayaan yang berkembang di masyarakat zaman baheula. Yang pertama adalah Sandekala dan Kelong. Dulu pada waktu kecil, kalau kita masih main di luar dan waktu sudah mendekati maghrib, para orang tua suka mengingatkan, "Ayo gerang ngarampih barudak, bisi aya Sandekala atau bisi dirau kelong." Maksudnya orang tua mengingatkan agar anak-anak segera pulang. Kalau tidak, bisa dibawa Sandekala atau disambar kelong. Biasanya anak-anak langsung menurut pulang ke rumah masing-masing. Bahkan sebelum diberitahu orang tua pun, mereka sering pulang dengan sendirinya, dengan perasaan khawatir akan datangnya makhluk yang namanya Sandekala. Wujud dari Sandekala itu sendiri sampai sekarang tidak diketahui jelas. Cuma pada waktu itu saya membayangkannya sebagai sosok makhluk yang membawa anak-anak pergi ke tempat yang jauh. Saya sendiri pernah mendengar arti dari Sandekala adalah waktu yang tidak tepat. Kala adalah waktu. Jadi menjelang maghrib merupakan perpindahan dari terang ke gelap. Dan ini dianggap oleh orang-orang sebagai waktu yang tidak baik. Sehingga anak-anak harus sudah pulang ke rumah. Sedangkan kelong digambarkan sebagai sosok perempuan dengan penampilan yang menyeramkan, punya sayap seperti kelelawar dan bisa terbang. Anak-anak diculik dengan cara disambar atau dirau kelong dalam bahasa Sundanya. Kemudian dibawa terbang ke sarangnya di pohon yang besar. Orang-orang yang mencari keberadaan anak yang hilang ini biasanya membawa obor dan tetabuhan yang suaranya berisik sambil memanggil-manggil anak yang hilang tersebut, dengan maksud supaya kelong merasa terganggu dan segera mengembalikan anak yang dibawanya. Anak yang hilang biasanya ditemukan setelah beberapa jam, bahkan beberapa hari dari kejadian, dengan kondisi yang kotor dan seperti orang yang linglung. Ada kepercayaan pada waktu itu, kalau anak dirau kelong, nanti akan ditanya oleh kelong tersebut, apa makanan kesukaannya. Maka si anak harus menjawab, kalau dia suka sayur dari daun kelor. Dengan menjawab itu, dipercaya kelong akan segera memulangkan atau akan mengembalikan anak tersebut. Ki Ciwis. Pada waktu kecil, kami anak-anak kalau sedang berjalan malam-malam dan melewati tempat yang sepi, suka takut kalau dihadang makhluk yang bernama Ki Ciwis. Makhluk ini dipercaya suka menetap di bawah pohon besar, di dapuran awi atau pohon-pohon bambu, di pinggir jalan yang sepi. Ukurannya sebesar kucing, sedangkan bentuknya ya barangkali hampir seperti kucing, tergantung dari imajinasi atau ketakutan masing-masing orang. Kalau ada orang yang lewat, Ki Ciwis ini akan membuat kagok jalan orang, dengan cara seperti kucing piaraan yang masuk di antara celah kaki kita yang sedang berjalan. Makhluk ini cenderung membuat orang kesal, yang akhirnya tanpa sadar menendangnya. Tiap kali kita tendang, makhluk ini akan membesar. Yang tadinya sebesar kucing bisa jadi sebesar anjing.
Kalau ditendang lagi menjadi sebesar kambing dan terus membesar. Ngeblegbeg hitam, menakutkan yang akhirnya membuat orang lari ketakutan atau bahkan pingsan. Lulun samak. Lulun dalam bahasa Sunda berarti menggulung, sedangkan samak artinya tikar. Lulun samak dipercaya sebagai tikar berhantu yang mengapung di sungai. Tikar ini bisa secara diam-diam menyergap anak yang sedang berenang di sungai, menggulungnya dan menenggelamkannya ke dasar sungai. Menurut kepercayaan orang-orang, tikar ini adalah bekas membungkus mayat, yang pada saat jenazah sudah dimakamkan, tikar bekasnya tersebut dibuang ke sungai. Kemudian menjadi tikar berhantu yang mencari mangsa orang-orang yang berada di sungai. Masih banyak cerita Sunda lainnya tentang hantu zaman dulu, seperti Juri Jarian, yaitu hantu yang diamnya di jarian atau tempat pembuangan sampah. Kemudian Buta Hejo, sosok makhluk besar bertaring berwarna hijau. Biasanya ada di cerita pesugihan, di mana orang yang ingin kaya dengan memuja Buta Hejo dan tiap tahun mengorbankan atau mewadalkan orang terdekatnya untuk menjadi mangsa Buta Hejo. Kemudian ada Budak Hideng, yaitu makhluk berwujud anak kecil hitam. Ada juga Juri Kuris, yaitu hantu yang muncul dan membuat wabah penyakit di suatu kampung, biasanya penyakit cacar. Dipercaya kalau ingin terhindar dari wabah tersebut, orang harus melakukan ritual, yaitu mengelilingi rumahnya tengah malam sambil bertelanjang dan membawa sapu lidi. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh hantu lainnya yang menjadi cerita dan legenda di masyarakat, seperti Aden-Aden, Aul, Onom, dan lain-lain, di mana tiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Bahkan ada orang-orang yang ingin kaya dengan cara instan melakukan perjanjian dengan makhluk halus tersebut. Di Jawa Barat, hal ini biasa dinamakan munjung. Penamaannya pun lain-lain, misal yang munjung kesiluman bagong atau babi hutan dinamakan nyegik. Kesiluman monyet dinamakan nyupang, kesiluman ular namanya ngipri, atau ada juga yang memelihara budak hideng atau tuyul dan lain sebagainya. Nah, barangkali teman-teman punya cerita seru tentang hantu zaman dulu atau mungkin yang masih eksis sampai sekarang, silahkan komen di bawah ya. Kalau kita telaah, cerita yang berkembang di masyarakat tersebut memiliki maksud tertentu, yaitu merupakan cara orang tua dulu yang ingin menjaga anaknya dari hal-hal yang membahayakan. Misalnya agar anak tidak terlalu sering bermain-main malam-malam, atau agar anak berhati-hati berenang di sungai, dan jangan bermain di tempat kotor dan sebagainya. Apapun itu semua, semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas ya. Terima kasih telah menonton, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan menonton video-video berikutnya. Salam.